Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kuliah teori gelanggang. Pada kesempatan ini kita akan membahas lapangan hasil bagi dan suku banyak atas lapangan. Ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, itu terkait klasifikasi gelanggang. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pengertian dari lapangan hasil bagi beserta contoh. Contohnya dilanjutkan dengan materi suku banyak, khususnya dalam hal ini adalah suku banyak atas lapangan. Anda perhatikan relasi pada himpunan D silang S. Ini adalah produk himpunan pada himpunan daerah integral D. Misalkan D adalah daerah integral dan S adalah himpunan D tanpa unsur 0. Kita ambil pasangan terurut A dan B, lalu kita ambil pasangan terurut C dan D pada himpunan D silang S ya. Kita ambil pasangan terurut A dan B, lalu pasangan terurut C dan D ya. Nah, kita definisikan relasi pada himpunan D silang S ini sebagai berikut ya. Pasangan terurut A dan B dikatakan berelasi dengan pasangan terurut C dan D pada himpunan D silang S ini ketika AD sama dengan CB ya, sama dengan. Nah, relasi ini merupakan relasi ekivalen dengan kelas ekivalen yang memuat AB kita tulis sebagai siku AB ya. Nah, himpunan siku AB ini tidak lain adalah kelas yang memuat pasangan terurut pasangan terurut A dan B ya. Jadi siku AB ini tidak lain adalah himpunan yang memuat pasangan terurut A dan B. Karena ini tidak lain adalah pasangan terurut C dan D yang berelasi dengan AB ya. Sehingga dia memuat pasangan terurut A dan B itu sendiri. Kelas-kelas ekivalen ini kita himpun ya, dan kita namakan himpunannya sebagai DS inverse. Jadi DS inverse ini adalah himpunan dari siku AB ya. Seperti kita ketahui adalah siku AB itu tidak lain adalah kelas ekivalen yang memuat pasangan terurut A dan B. Himpunan DS ini, DS inverse ini, ketika kita lengkapi dengan operasi jumlah dan operasi kali secara berurutan seperti diberikan pada dua baris ini, yaitu siku AB dijumlahkan dengan siku CD, ini tidak lain adalah siku AD plus CB, AD plus CB, BD ya. Lalu definisi kalinya adalah siku AB dikalikan dengan siku CD tidak lain adalah siku AC BD ya, seperti Anda lihat pada layar. Nah, ini strukturnya adalah lapangan. Nah, karena himpunan DS ini memiliki struktur lapangan, tentu saja DS ini tidak harus memenuhi atau harus membentuk gelanggang komutatif. Nah, untuk gelanggang komutatif Anda coba sendiri ya, karena sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian ini Bapak akan menunjukkan syarat-syarat sisanya, yaitu bahwa si DS inverse ini memiliki unsur
0 memiliki unsur kesatuan, lalu setiap anggotanya memiliki negatif, lalu setiap anggotanya memiliki inverse. Untuk anggota tak nolnya ya, anggota tak nol dari DS inverse ini memiliki inverse kali. Kita perhatikan satu persatu nih. Pertanyaannya, apa unsur 0 di DS ya? Unsur 0 di DS inverse ini. Lalu pertanyaan berikutnya, apa unsur kesatuan di DS inverse ini? Ya, di DS inverse ini. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah negatif dari siku AB ini apa? Ya, pertanyaan berikutnya lagi adalah inverse dari siku AB itu apa? Ya kan? Nah, ketika ini semua terpenuhi, lalu gelanggang ini udah kita tunjukkan dia adalah gelanggang komutatif, ya berarti kita bisa mengatakan bahwa si DS inverse ini adalah suatu lapangan. Nah, sekarang kita bahas apa unsur nolnya, lalu apa unsur kesatuannya, negatif setiap unsurnya apa, dan inverse setiap unsur tak nolnya apa. Ya. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa unsur nolnya itu apa ya. Kita pilih unsur dari 0, katakanlah di sini B, 0, B. Nah, B-nya anggota bilangan, himpunan apa ini? Himpunan S ya. B-nya anggota himpunan S. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini biar tidak tuker, karena di sini ada AB, kita ambil unsur sembarang yang lainnya, katakanlah CD ya. Kita ambil sembarang CD ya, anggota dari DS inverse ya. Kita jumlahkan dengan 0, B ya. Ini CD-nya sembarang, 0, B-nya juga sembarang ya. Nah, dari sini kita punya apa ini? Kita punya tadi definisi operasinya adalah kita ketika A, B siku dijumlahkan dengan C, D siku, ini adalah AD plus CB, BD ini siku ya. Jadi AD itu ya berarti terluar, nah, dikalikan, ditambahkan dengan terdalam. Nah, ya kan? Berarti di sini kita yang terluarnya berarti C dengan B, ya kan? Nah, C dengan B. Berarti kita punya CB ditambah, nah, terdalam 0 dengan D, ya kan? Berarti 0 kali D, lalu koma. Nah, ini BD ini adalah bagian kedua ya, urutan kedua untuk setiap unsurnya. Berarti di sini yang ini D dengan B, ya kan? Berarti D dengan B. Nah, sekarang CB tetap CB, ya kan? Lalu 0D kan 0 ditambah CB tetap CB, oke, jadi CB. Lalu sekarang DB. Nah, gitu. CB DB itu akan sama dengan C, D. Kenapa? Karena dia di
di sini kita punya katakanlah CB ini akan sama dengan CB ini berelasi dengan CD. Di sini akan kita tunjukkan bahwa CB, DB. Kenapa? Karena CD itu adalah himpunan katakanlah E, F, sehingga E, F ini berelasi dengan C, D. Nah, ya, ini definisinya. Lalu kenapa ini sama dengan yang ini? Karena C, D ini berelasi dengan CB, DB. Berelasi ini karena berlaku tadi relasinya hasil kali silang ya, karena ketika kita silangkan ini yang atas dengan yang bawah, C dikalikan dengan DB itu sama dengan yang ini D dikalikan dengan yang ini CB. Benar tidak? Ini CDB, DCB sama kan? Sehingga dia berelasi. Karena berelasi, dia berada berada di kelas ya. Yang ini berada di kelas yang ini. Begitu juga yang ini. Sehingga dia kita katakan sama. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dengan kata lain dapat dikatakan dapat disimpulkan bahwa C, D ditambah 0, B adalah apa? Tadi CB ditambah 0D, DB ya. DB sama dengan CB, DB ya. Ini sama dengan tadi udah dibuktikan bahwa CB, DB tidak lain adalah C, D. Nah, sama. Jadi di sini berarti memenuhi ya yang luas kirinya. Jadi CD ditambah 0, B sama dengan C, D. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dia memenuhi identitas kirinya. Sekarang kebalikannya ya, kita yang sebaliknya. 0, B ditambah C, D ini sama dengan kita punya 0 kali D ditambah ini C kali B ya, C kali B, ini B, D ya. Nah, siku ini adalah 0 kali D kan 0, ini ditinggal CB, B, D ya. Ini akan sama dengan CB, D, B ya. Akan sama dengan apa? C, D ya. Akan sama dengan C, D ya. Nanti dari sini dapat kita katakan bahwa 0, B ini adalah unsur 0 dari gelanggang DS inverse ya. Nah, di sini B-nya adalah anggota dari S ya. Jadi B-nya sembarang ya. Nah, ini adalah unsur 0-nya. Lalu berikutnya adalah unsur kesatuan ya. Unsur kesatuannya Anda pilih ya, akan ditunjukkan ya, akan kita tunjukkan unsur kesatuannya. Kesatuan dari DS inverse ini adalah A, A ya.
atau sama aja dengan 1,1 ya. Nah, A, A 1,1 ini sama. Kenapa? Karena dia saling berelasi. Kenapa dia saling berelasi? Karena ini 1 kali A ya 1. Ini A kali 1 tetap A ya kan. Jadi A kali 1 ini kita saling silang. Ya, awal dengan akhir, akhir dengan awal. Nah, jadi sama ya. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa si A, A atau 1,1 ini adalah unsur kesatuannya. Coba kita cek ya. Kita cek, kita ambil katakanlah C, D, kita kalikan dengan 1,1. Nah, untuk perkaliannya kan kita di sini AC berarti yang sejenis ya. Kolom pertama, kolom kedua dengan kolom kedua, ya kan? Nah, di sini berarti kolom pertamanya ini C dengan 1. Berarti C1. Lalu kolom keduanya D dengan 1. D dengan 1. Ini sama dengan C, D. Sama ya. Kalau dibalik juga akan sama juga. 1,1 kita kalikan dengan C, D. Ini tetap sama. 1C, 1D sama dengan C, D ya. Ini dapat kita simpulkan bahwa 1 di DS inverse itu tidak lain adalah 1,1 ya. Berarti ada unsur nolnya, yaitu 0,1 atau 0,A. Lalu ada unsur kesatuan di DS-nya yaitu 1,1 ya, atau A siku ya. Nah, sekarang satu lagi, dua lagi, negatif dan inverse kali ya. Nah, negatif itu, nah kita sekarang ambil A, B anggota dari DS inverse ya. Akan kita tunjukkan bahwa negatif dari A, B adalah negatif A, B ya. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang sebelah kanan ini adalah negatif dari yang kiri ini, kita jumlahkan ini harus menghasilkan unsur 0 ya. Coba kita sekarang buktikan ya. Kita buktikan. Berarti kita jumlahkan aja. A, B dijumlahkan dengan negatif dari A, B ya. Ini sama dengan tadi A, B ditambahkan negatif dari A, B tadi adalah negatif A, B. Nah, seperti itu tadi definisinya. Nah, maka ini berarti kalau dijumlahkan berarti yang pertama dengan terakhir, berarti sini A dengan B. AB ditambah, nah ini negatif A kali B, negatif A kali B ya kan, koma. Nah, ini yang BD di sini berarti yang ini dengan yang ini. Nah, ini juga sama yang ini dengan yang ini. Ya. Berarti B kali B berarti B kuadrat. Seperti itu. Ini sama dengan apa? AB dikurangi AB ya 0, B kuadrat. Ini sama aja dengan
0,1. Ini adalah, yang ini kan sama dengan unsur kesatuan kan, berarti unsur 0 ya, ini sama dengan unsur 0 di ds inverse ya. Jadi dengan kata lain bahwa negatif dari jadi negatif dari A, B ini sama dengan negatif A, B ya. Seperti itu. Berikutnya adalah yang terakhir, yaitu inverse kali ya. Inverse kali dari katakanlah A, B. Ini inverse-nya apa? Inverse-nya tidak lain adalah B, A. Kok bisa? Coba kita buktikan. Kita harus mengalihkan ini dengan ini, nanti hasilnya adalah unsur kesatuan. Coba kita cek. A, B dikalikan dengan B, A ini sama dengan, kalau mengalihkan berarti yang, lihat ini AC ada di sini, ini BD ada di sebelah situ ya, berarti bersesuaian. Berarti di sini AB kita taruh di sini AB. Nah, lalu di sini BA. Nah, seperti itu. Ini sama aja dengan AB, AB. Sama aja dengan 1,1 ya. 1,1 itu ya tidak lain adalah unsur kesatuan di ds inverse, terbukti bahwa AB inverse-nya adalah BA ya. Nah, karena semua itu sudah terpenuhi ya, tadi ada unsur 0, ada unsur kesatuan, terus ada inverse terhadap kali, dan ada unsur negatif untuk operasi jumlahnya ya. Jadi jelas bahwa si ds inverse ini adalah suatu lapangan ya. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan seperti ini. Misalkan diberikan lapangan ds inverse dengan operasi seperti tadi ini, yang ini ya, operasi yang ini, maka lapangan ds ini adalah lapangan hasil bagi atas daerah integral. Lapangan semacam ini kita katakan sebagai lapangan hasil bagi ya. Nah, contohnya di sini adalah bilangan rasional. Ini adalah lapangan hasil bagi atas daerah bilangan bulat Z. Nah, coba Anda perhatikan relasi berikutnya. Anda ambil katakanlah A per B anggota bilangan rasional. Ya. Anda tahu bahwa A ini bilangan bulat. Anda juga tahu kalau B ini adalah bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan bulat tak nol, ya kan? Karena bilangan rasional itu pembilangnya harus bulat dan penyebutnya adalah bulat tak nol, makanya dia anggota set nol. Nah, ya kan? Dengan ketika kita tulis A per B ini menjadi A, B ya, ini adalah anggota dari Z silang Z min 0 ya kan. Yang Z ini adalah D, yang Z min 0 ini adalah S-nya, seperti ini ya kan. Nah, Anda perhatikan tuh, sama kan. Cuman kalau ini ditulisnya dalam pasangan terurut, kalau ini adalah dalam bentuk
Nah, ini kita ambil contoh, katakanlah 2/3 dengan 2/3 itu sama dengan 4/6. Ini sama. Kenapa? Karena 2 dikali 6 sama dengan 3 kali 4. Ya. 2 kali 6 sama dengan 3 kali 4 ya. Sehingga dia adalah berelasi. Makanya kita kalau di sini apa namanya? Kalau di bentuk D seperti ini tidak ada yang berulang kan bilangannya. Kalau di sini, kalau di bilangan rasional ini ada bilangan yang ditulis berulang. Misalnya 2/3 dengan 3/6 kan kita tulis berulang di sini. Ini kan bilangan rasional, padahal ini adalah sama ya. Kalau menurut ini definisi seperti ini. Unsur kesatuan Diki itu adalah 1. Nah, ini sama aja dengan 1/1, 2/2, dan seterusnya. A/A. Sama tadi seperti Bapak sebut di sini. Nah, unsur nolnya adalah nolnya sama aja dengan 0/A. A-nya berapapun ya. Kalau di sini ini ditulis sebagai 0,A seperti yang tadi Bapak jelaskan. Kalau yang unsur kesatuan itu ini ditulisnya adalah 1,1 atau A, A ya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi di sini himpunan bilangan rasional ini adalah lapangan hasil bagi atas bilangan bulat. Nah, Anda bisa mencoba ketika D-nya diganti dengan apa? D-nya kita ganti dengan katakanlah bilangan real. Kan bilangan real juga dari integral. Nah, kalau Z-nya kita ganti dengan bilangan real, maka kita perolehnya apa di sininya? Lapangan hasil baginya apa namanya? Nah, Anda bisa mencobanya sendiri ya. Sekarang kita masuk ke suku banyak ya. Misalkan F adalah suatu lapangan dan X menyatakan berubah tak tentu, PX kita tuliskan sebagai A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 dan seterusnya sampai ditambah AN X pangkat N. Nah, dengan A0-nya, A1, A2 sampai N ini adalah suatu unsur suatu lapangan ya. Nah, si F ini, F kapital ini yang isinya seperti itu, ini adalah suku banyak ya. Suku banyak atas F. Nah, himpunannya kita sebut sebagai himpunan suku banyak. Lambangnya adalah F kapital X ya. Sebagai himpunan suku banyak. Kalau yang tadi ini PX-nya adalah suku banyak, ini adalah himpunan suku banyak. Contohnya adalah katakanlah kita ambil F-nya itu adalah apa? F-nya adalah bilangan bulat ya. Kalau F-nya bilangan bulat, maka kita punya apa? Punya Z X. Nah, kalau kita ambil satu anggota ZX, ya satu adalah anggota ZX. Karena satu adalah memenuhi bentuk seperti ini. Dengan apa? A0-nya 0, A0-nya sama dengan 1, A1-nya 0, A2-nya 0, dan seterusnya ini 0. Jadi yang tidak 0 itu hanya A0-nya saja, sama dengan 1. Ya. Lalu apakah 2X anggota dari ZX? Ya. Kenapa? Ya karena di sini
kita punya bentuk seperti ini dengan A0-nya 0, A1-nya adalah 2, A2 dan seterusnya 0 ya. Jadi itu juga suku banyak juga. Lalu apakah setengah ini anggota dari ZX? Ini bukan. Kenapa? Karena setengah ini bukan dari bilangan bulat ya, bukan anggota bilangan bulat, sehingga setengah tentu saja bukan konstanta di ZX. Jelas ya. Nah, lalu penulisan PX ini bisa kita singkat ya menjadi seperti ini nih ya. Anda sudah tidak asing lagi lah ini istilah ini ya. Jadi kita sederhanakan sehingga kita nulisnya tidak terlalu panjang. Nah, berikutnya kita perhatikan definisi 5.3. Orde atau derajat suku banyak PX ini didefinisikan sebagai bilangan cacah terbesar sehingga AN-nya tidak 0 ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi di sini Anda perhatikan koefisien AN-nya. Ketika AN-nya tidak 0, nah N dari X ini kita kita sebut sebagai derajat dari PX ya. Contohnya misalkan kita punya 2 anggota tadi dari Z X. Nah, ini orde dari 2 itu berapa? Der dari 2 ini berapa? Ya kan? 2 ini sama dengan apa? 0 ditambah 2 ini sama dengan 2 ditambah 0x ditambah 0x kuadrat dan seterusnya. Nah, ini 2 sendiri juga sama aja dengan 2 dikali X pangkat 0 ya kan, X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 ini berarti dia derajatnya adalah 0 ya, derajat dari suku banyak 2 ini adalah 0. Lalu kalau kita punya suku banyaknya adalah 2x kuadrat plus 3. Nah, kalau PX-nya seperti ini der PX-nya berapa? Berapa ini? Di sini suku tertingginya adalah 2, berarti di sini adalah 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan PX-nya adalah seperti ini. Koefisien pemuka ini didefinisikan sebagai koefisien dari X pangkat N. N-nya adalah derajat dari PX ya. Jadi inilah koefisien dari X berorde yang tertinggi ya. X dengan pangkat tertinggi ya. Koefisien dari X dengan pangkat tertinggi ya. Nah, sementara suku banyak tak 0 ini dikatakan monik jika koefisien pemukanya adalah unsur kesatuan. Nah, misalkan gini, kita punya samaan katakan 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, seperti ini misalkan kita punya suku banyaknya.
Berarti di sini koefisien pemukanya adalah 2. Ya. Koefisien pemukanya 2 dan ini bukan monik. Kenapa? Karena bukan unsur kesatuan. 2 ini bukan unsur kesatuan di lapangannya. Kalau misalkan kita ambil ini anggota dari ZX, karena di sini 2 ini bukan dari unsur kesatuan di Z. Ya, seperti itu. Nah, jelas ya. Sekarang kan anatomi dari suku banyak ya. Sini yang ini katakanlah Px itu adalah A0 ditambah 1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai ditambah AN x pangkat n. Nah, A0 ini kita sebut sebagai konstanta. Sementara x0, x pangkat 0, x pangkat 1 sampai x pangkat n ini adalah berubah tak tentu. Nah, n ini adalah orde. Nah, lalu koefisien untuk perubahan tertentu dengan derajat tertinggi ini namanya koefisien pemuka. Nah, ini semuanya konstanta A1 sampai AN ini adalah koefisien ya. Jelas ya. Nah, contohnya adalah misalkan kita punya suku banyak 0,5x ditambah 2/3 x pangkat 6. Ini adalah anggota suku banyak atas himpunan bilangan rasional. Nah, di sini jelas PX memiliki dua buah suku tak 0, yaitu suku 0,5x dan 2/3 ya. 0,5x suku pertama, lalu 2/3 x pangkat 6 ini suku kedua ya. Jadi ada 2 suku ya. Derajatnya adalah 6. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 6. Lalu koefisien pemukanya di sini koefisien dari pangkat tertinggi adalah 2/3. Ini juga koefisien, namun ini pangkat si X-nya tidak tertinggi. Dia hanya 1. Sementara ini 6 ya, gitu. Lalu dia bukan monik. Kenapa? Karena di sini 2/3 ini anggota dari Ki dan 2/3 itu bukan unsur kesatuan. Kenapa? Karena 1 di Ki itu sama dengan 1/1 atau A/A. Kalau di sini ya berarti unsur satuannya 3/3. 3/3 unsur satuan. Ini 2/3 berbeda ya, tidak sama. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan definisi berikut. Misalkan diberikan 2 buah suku banyak, yaitu PX dan QX ya. PX adalah suku banyak dengan koefisien dalam A, sementara QX koefisiennya dalam B. Nah, ini kedua suku banyak ini kita katakan sama ketika koefisien yang bersesuaian ini sama ya. Jadi A1 dengan B dan B1, A0 dengan B0, A2 dengan B2 dan seterusnya AN dengan BN. Nah, sekarang kita perhatikan operasi jumlah dan kali pada himpunan suku banyak ya. Misalkan kita berikan 2 buah suku banyak PX dan QX ya atas lapangan F. Nah, PX-nya kita tuliskan dalam tanda sigma, lalu si QX juga.
Nah, ini penjumlahannya itu tidak lain adalah menjumlahkan koefisien masing-masing suku yang bersesuaian ya. Nah, untuk perkaliannya kita definisikan seperti ini ya. Jadi kita ikutin rumus sigma ini ya. Pertama kita kalikan J dengan BI dikurang J ya, untuk X pangkat I ya. Hasilnya ini terus kita jumlahkan lagi dengan melibatkan koefisien di I tadi untuk indeks J, lalu untuk indeks I. Contohnya misalkan gini ya. Misalkan kita punya X-nya adalah, katakanlah PX-nya adalah 2 plus 3X. Nah, Q-nya katakanlah 5 plus 2X. Nah, kalau penjumlahan berarti kita menjumlahkan masing-masing koefisien yang bersesuaian ya. Kalau ini juga mengalihkan koefisien yang bersesuaian juga sih. Nah, di sini kita jumlahkannya ya berarti yang bersesuaian ini dengan ini ya kan, sesama konstanta 7. Lalu ini sesama variabelnya jadi 5x kan. Jadi kita punya P plus Q adalah 7 plus 5x. Nah, kalau untuk perkaliannya berarti kita kalikan 2 plus 3x kalikan dengan 5 plus 2x. Nah, ini ya berarti adalah ini dengan ini dikalikan, lalu yang ini dengan yang ini dikalikan, lalu yang ini dengan yang ini ya kan. Lalu yang ini dengan ini udah, yang ini udah. Sekarang yang ini dengan ini, lalu yang ini dengan yang ini, pas semuanya sudah ya. Nah, setelah dikalikan tinggal dijumlahkan, itu maksudnya yang ini tuh ya. Jadi kita satu-satu dikalikan sampai yang dari yang kiri sampai ke kanan, yang ini ke sini, yang ini ke sini, terus yang ini ke sini, yang ini ke sini, semuanya sampai mendapatkan pasangan, setelah itu baru dijumlahkan. Seperti itu ya maksudnya. Nah, lalu misalkan PX dan QX ini ada dua suku banyak tak nol, maka derajat dari perkaliannya adalah jumlahan masing-masing derajat masing-masing suku banyak tersebut. Contohnya misalkan gini, kita punya PX sama dengan 2 plus 3X. Lalu QX-nya adalah 1 plus X. Nah, kalau kita diminta untuk ini derajat dari PX ini sama dengan berapa? 1 ya kan. Kenapa? Karena ini pangkat tertingginya yang ini 1 ya. Terus derajat dari QX nya juga sama dengan 1 ya kan. Nah, derajat dari PX QX ini sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Coba aja Anda kalikan ini. Ini kalau Anda kalikan PX dan QX, nah ini dengan ini 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2 ditambah 2 kali X
tambah 3x kali 1, 3x, ya kan. Lalu ditambah lagi, nah 3x dikali x, 3x kuadrat. Nah ini yang tertingginya 2, sama kan. Nah seperti itu ya. Nah sifat berikutnya adalah himpunan suku banyak fx adalah daerah integral. Nah dari sini konsekuensinya adalah berarti karena dia daerah integral, berarti fx ini adalah komutatif. Ini masuk ke gelanggang komutatif. Lalu si fx ini tidak memuat pembagi nol. Lalu si fx ini memenuhi hukum pembatalan ya. Jadi konsekuensinya ketika si efek ini adalah daerah integral, maka si efek ini adalah merupakan gelanggang komutatif. Fx juga tidak memuat pembagi nol, lalu fx memenuhi hukum pembatalan gelanggang komutatif. Ya berarti ketika kita punya anggota fx katakanlah 2x plus 1, kita kalikan dengan, katakanlah ya, ini contoh saja, katakanlah sebentar, katakan kita punya px, katakanlah kita punya px nya sama dengan x plus 1, lalu kita punya qx nya adalah x min 1, maka ketika kita tadi konsekuensi dari daerah integralnya adalah dia gelanggang komutatif, maka si px dikalikan dengan qx ini akan sama dengan qx dikalikan dengan px. Coba aja Anda cek ini. Yang ini adalah px dulu dikalikan qx. Berarti kita punya ini dikali ini. Ini sama-sama mau Anda tukar-tukar juga, hasilnya adalah apa? X kuadrat min 1, ya kan? Mau Anda kalikan yang mana dulu juga hasilnya adalah x kuadrat min 1, sehingga ini adalah sama ya. Nah, berlaku hukum tadi tidak memuat pembagi nol. Tidak memuat pembagi nol di sini artinya ketika kita punya Anda tahu bahwa 2 itu anggota dari ZX, 3 juga anggota dari ZX. Nah ini 2 dikali 3 sama dengan 6 ya, tidak sama dengan 0 kan. Artinya ketika kita mengambil anggota ZX manapun, ketika semuanya tidak 0 ya pasti hasil kalinya tidak sama dengan 0 ya, karena di sini 2 tidak 0, 3 tidak 0, dikalikan juga tidak 0. Nah ini baru contoh 2 dan 3. Nanti Anda ngambil sembarang, katakanlah px dan qx anggota dari zx. Ketika Anda kalikan px dan qx ini, ketika px dan qx nya tidak 0
Ini hasil kalinya juga tidak 0. Kenapa? Karena tidak memuat pembagi 0 ya. Nah, lalu ketika kita punya persamaan katakanlah x kuadrat min 1 sama dengan 0, kita akan bertemu x plus 1 x min 1 sama dengan 0. Nah, karena si x kuadrat min 1-nya ini adalah tadi x kuadrat min 1-nya ini adalah anggota dari zx. Ya, tadi kan kita punya asumsinya di anggota zx. Di sini berarti kan kita tahu zx-nya adalah bukan daerah integral, berarti tidak memuat pembagi 0. Karena tidak memuat pembagi 0, ini sama-sama tidak 0, ketika dikalikan hasilnya 0, pasti salah satunya harus 0. Kalau ini tidak 0, pasti ini harus 0. Kalau ini tidak 0, pasti ini harus 0. Kenapa? Karena daerah integral itu tidak memuat pembagi 0 ya. Berarti konsekuensinya x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0 atau x min 1-nya yang sama dengan 0. Ini akibat dari bahwa si zx ini adalah daerah integral ya. Lalu dampak dari masuknya si efek ini sebagai daerah integral itu adalah berlakunya hukum pembatalan. Contohnya kita ambil katakanlah 2x plus 10 sama dengan, nah kita punya ini sama dengan 2. Nah, dari sini kan kita punya jadi 2 dikalikan x plus 5 sama dengan 2. Ini kita bisa membatalkan, sehingga kita peroleh x plus 5 sama dengan 1. Kenapa kita bisa lakukan seperti ini? Karena baik 2x plus 10 ataupun 2 ini sama-sama anggota dari zx. Ya, ini 2, 10, dan 2 ini adalah bilangan bulat. Ya, ini zx. Sehingga kita bisa batalkan. Oke. Berikutnya, misalkan px anggota dari fx, suku banyak tak 0, dan cf anggota lapangan f. Nah, suku banyak qx sama dengan x min c ini akan membagi px jika dan hanya jika pc-nya sama dengan 0. Contohnya di sini kita ambil qx kita ambil px-nya dulu ya. Kita ambil katakanlah px sama dengan x kuadrat min x kuadrat min 1. Lalu kita ambil qx-nya sama dengan x min 1. Nah, kita cek apakah x min 1 ini membagi, apakah qx ini membagi px tidak. Nah, kita cek dengan catatan ini pc-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti di sini c-nya yang mana? Kan sini qx sama dengan x min c. Berarti qx sama dengan x min 1. Berarti ini 1 adalah c. Berarti kita cek P1.
P1 sama dengan berapa? P1 itu adalah 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, terpenuhi. Karena P1 sama dengan 0, maka terbukti bahwa QX ini membagi PX. Jelas ya, kita tahu bahwa X kuadrat min 1 itu tidak lain adalah X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Dari sini juga kita tahu tuh. Ya kan, dia membagi. Jelas ya. Ini secara teorinya seperti itu. Nah, tadi Anda sudah menyimak dan perhatikan semua materi yang Bapak sampaikan ya. Jika Anda belum paham, Anda ulangi terus ya, ulangi dari awal terus sampai Anda mendapatkan pemahaman ya. Ya, sampai Anda mendapatkan pemahaman. Nah, jika ada bagian yang Anda belum mengerti padahal udah diulang-ulang, silahkan ya Anda utarakan pertanyaan pada kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat ya, silahkan Anda subscribe, like, dan share ke teman yang lainnya ya. Jangan lupa Anda tekan loncengnya agar nanti mendapatkan pemberitahuan ya jika ada video terbaru atau balasan dari Bapak atas pertanyaan Anda, sehingga Anda dapat memahaminya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi lainnya. Itu saja ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.